Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, selamat pagi. Untuk materi pada hari ini kita akan sama-sama bahas dan sama-sama pelajari tentang komunikasi pada anaknya. Kenapa ini penting sekali untuk dikuasai? Karena nanti ketika Anda praktek di stase keberatan anak, tentu Anda akan menemui pasien dari semua tumbuh kembang ya, mulai dari bayi sampai remaja. Mungkin kalau remaja sih jarang ya, paling sampai usia sekolah. Nah, kalau pendekatan di anak itu kan berbeda dengan keperawatan dewasa. Jadi Anda harus menguasai bagaimana teknik komunikasi pada anak. Bukan hanya di klinik, tapi juga di komunitas ya. Misalnya Anda nanti harus melakukan pemeriksaan, melakukan MTBS atau KPSP misalnya, tentu membutuhkan yang namanya komunikasi. Di sini kita akan pelajari seperti apa sih seharusnya komunikasi kita, cara berbicara kita pada pasien bayi sampai dia remaja. Karena setiap tumbuh kembang ini tekniknya akan berbeda-beda. Kita harus pahami dulu karakteristik anaknya sesuai dengan usianya, kemudian kita bisa melakukan pendekatan yang berbeda-beda untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, untuk hari ini kita bahas mengenai apa itu pengertian komunikasi ya secara umum, kemudian apa yang dimaksud komunikasi terapeutik, bagaimana proses komunikasi tersebut bisa berlangsung, tujuannya apa. Ini yang penting adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita berkomunikasi pada anak. Kemudian ada macam-macam teknik komunikasi kreatif, nanti bisa diterapkan kira-kira mana yang cocok dan sesuai dengan Anda. Dan yang terakhir mengenai komunikasi terapeutik sesuai tumbuh kembang tadi yang saya sebutkan ya. Bagaimana kita berbicara dengan bayi, kemudian toddler, anak sekolah sampai berbicara pada anak remaja. Baik, kita mulai ya. Apa yang dimaksud komunikasi? Di komunikasi itu merupakan suatu kontak ya, kontak antara pemberi pesan dan penerima pesannya di hubungan atau penyampaian berita atau penerimaan berita yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bisa memungkinkan pesan tersebut bisa diterima atau dipahami dua orang. Jadi ada yang membawa dan ada yang menerima dan ada media sebagai perantara berita atau info ataupun pesan itu bisa diterima atau dipahami oleh orang lain. Komunikasi juga bisa disebut suatu proses di mana informasi disampaikan kepada orang lain melalui simbol-simbol, tanda, atau tingkah laku. Karena komunikasi atau informasi itu bukan hanya secara verbal, tapi juga secara non-verbal, bisa dilihat secara simbol, secara tingkah laku, tanda gitu ya. Itu juga merupakan komunikasi. Apalagi kalau kita bahas komunikasi sama bayi ya, bayi yang belum bisa bicara, jadi bayi itu komunikasinya dengan simbol, dengan tanda ya. Kita bisa lihat isyarat ya, isyarat yang bayi keluarkan itu, itulah cara mereka berkomunikasi. Nah, ini prosesnya bagaimana? Jadi ada dua orang atau lebih ya. Satunya disebut komunikator dan yang menerima itu komunikan ya. Ada pesan atau berita yang disampaikan, kemudian ada medianya. Nah, inilah yang bisa menyebabkan miskomunikasi ya. Sering kita mendengar miskomunikasi karena ada gangguan di salurannya.
ada gangguan pada perantara antara komunikator dan komunikannya. Kemudian setelah pesan ini tersampaikan, ada umpan balik dari penerima pesan sehingga pemberi pesan itu, oh ya, dia sudah mengerti berarti yang dimaksudkan atau pesan yang dia sampaikan itu bisa diterima oleh komunikan atau penerima pesan. Nah, selanjutnya, apa itu komunikasi terapeutik? Nah, kalau komunikasi kita bisa berbicara secara umum ya. Semua hal-hal yang kita bicarakan kepada orang lain ya, mulai dari masalah sekolah, misalnya perkuliahan, tugas, ataupun masalah pribadi, itu bisa disebut komunikasi ya. Tapi kalau komunikasi terapeutik ini berbeda lagi karena dalam komunikasi ini ada tujuan ya, ada tujuan untuk menyembuhkan atau memperbaiki kondisi pasien ya. Jadi komunikasi terapeutik bisa disebut suatu hubungan interpersonal di mana perawat dan klien memperoleh pengalaman belajar bersama serta memperbaiki pengalaman emosional. Jadi kalau kita bicara komunikasi terapeutik berarti ini komunikasi terjadi antara perawat dan klien ya. Yang disebut klien bukan hanya orang sakit tapi bisa juga keluarganya, sehingga dari pembicaraan ini bisa diperoleh pengalaman belajar untuk menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Nah, komunikasi terapeutik ini mempunyai tujuan yang spesifik, saling bertukar pikiran, perasaan, dan berorientasi pada masa sekarang. Serta fokusnya adalah bagaimana komunikasi ini bisa memenuhi kebutuhan pasien. Jadi misalnya komunikasi terapeutik ini ketika perawat mau mengkaji pasien, tentu jangankan pasien anak ya, pasien dewasa pun tetap kita harus izin, harus komunikasi dulu kan ya, untuk melakukan pemeriksaan, kemudian untuk memberikan penkes, misalnya edukasi, untuk memberikan tindakan. Nah, ini komunikasi yang dilakukan perawat dan klien untuk memenuhi kebutuhan pasien, untuk menyelesaikan masalah pasien, ini yang disebut komunikasi terapeutik. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus berkomunikasi pada anak? Tujuannya apa? Tujuan komunikasi pada anak antara lain adalah untuk membantu anak memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikirannya. Karena tentu anak-anak itu tidak seperti orang dewasa yang langsung mengeluhkan atau langsung mengungkapkan perasaan dan pikirannya ya. Tapi anak-anak itu harus ditanya ya untuk bisa mengungkapkan apa sih yang diinginkan, apa yang dia rasakan gitu ya. Kalau dia masih bayi, tentu kita tidak bisa bertanya langsung, tapi kita bisa lihat tadi isyarat dan tanda-tanda yang dia berikannya. Bagaimana tingkah lakunya, bagaimana tindakannya, itu bisa kita baca sebagai suatu pesan yang ingin dia sampaikan. Kemudian komunikasi juga mengurangi keraguan ya, tujuannya ini pada anak-anak yang sudah bisa berpikir konkret ya, sekolah itu ya, atau prasekolah yang sudah mendekati usia sekolah, biasanya kan mereka pikirannya sudah lebih kompleks ya, sudah bisa berpikir, sudah bisa melihat dan memilih kenapa sih harus dirawat, kenapa harus disuntik, kenapa harus diinfus. Nah, ini untuk mengurangi keraguan kita perlu komunikasikan pada anak. Kemudian komunikasi juga bisa mengurangi orang lain, lingkungan fisik, dan diri sendiri. Jadi ini tujuan kita harus berkomunikasi pada anak. Esensi komunikasi pada anak adalah esensinya di mana? Esensi komunikasi ini menggunakan bentuk bahasa yang bermakna bagi orang yang mendengarkan, dan anak harus memahami bahasa yang digunakan orang lain. Jadi komunikasi ini diharapkan menggunakan bahasa yang bermakna
dan bisa dipahami ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan anak, anak itu bisa ngerti ya, bisa mengerti maksud kita dan kita bisa ngerti maksudnya. Itu esensi komunikasi pada anak. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan tadi sudah disinggung di depan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat komunikasi pada anak adalah yang pertama usia ya. Jadi berapa usia anak yang akan kita ajak ngomong ya? Berapa usia penyebutannya? Apakah dia bayi, kemudian dia itu toddler ya, yang kita tahu sendiri bagaimana karakteristiknya, kemudian bagaimana cara berkomunikasi. Yang kedua adalah cara berkomunikasinya. Seperti apa yang dia mau inginkan. Anak-anak tidak selalu bisa diajak ngomong tadi ya. Bisa kita itu berkomunikasi dengan mengajak menggambar, kemudian bisa saja diajak untuk menulis ya. Silahkan menuliskan apa yang ada di pikiran anak gitu ya. Nah, ini cara-cara ini harus kita perhatikan. Apa kesukaan anak, dari mana kita bisa masuk dan bisa berkomunikasi dengan anak. Kemudian metode ya, metode komunikasi, tahapan komunikasi, dan keterlibatan orang lain. Di tahapan komunikasi tentunya sama dengan tahapan kita interaksi ya. Harus interaksi dulu, kemudian bekerja ya. Dan nanti terminasi ini tahapan-tahapan komunikasi dan keterlibatan orang lain. Nah, untuk di anak khususnya akan lebih mudah jika kita melibatkan orang lain ya, misalnya pada bayi dan toddler ya, tentu kita melibatkan orang tuanya agar kita lebih mudah untuk berkomunikasi. Nah, lalu bagaimana cara kita komunikasi dengan orang tua gitu ya, biar kita bisa menggali juga. Kadang kan orang tua juga kalau ditanya mungkin menyembunyikan ya, agar anaknya cepat pulang misalnya ya, sakit mungkin tidak dibilang gitu. Ini kita perlu yang namanya menjaga hubungan saling percaya sehingga orang tua itu bisa mengungkapkan dan bisa kita kaji dengan lengkap ya, dengan sesuai dengan kenyataan atau keadaan dari pasien. Nah, ini bentuk-bentuk komunikasi prabicara ya tadi pada bayi. Jadi kita hanya bisa lihat pada bayi itu tangisannya. Tangisan bayi itu ada maknanya ya. Misalnya dia nangis melengking gitu, berarti dia merasa sakit ya. Kemudian nangis sambil gosok-gosok mata yang mungkin dia ngantuk ya, dia bosan. Kemudian kalau dia itu kalau bayi itu juga bisa dengan bahasa isyarat ya, Anda pernah ya. Jadi kalau masih bayi usianya 6 bulan, usianya 0 sampai 6 bulan itu ya, biasanya dia pakai tangan ya. Kita bisa lihat tangannya kalau buntung itu biasanya dia lapar ya. Kemudian kalau tangannya buka itu berarti dia udah kenyang. Kalau pada bayi kita bisa periksa dengan refleks rutin ya, rutin kalau dia mengikuti, nah itu berarti dia juga minta minum gitu ya. Itu isyarat-isyarat sebagai bentuk komunikasi prabicara. Dan ekspresi emosional, jadi kita bisa lihat juga emosi bayi itu seperti apa ya saat dia marah, jengkel ya, atau dia senang. Nah, itu kita bisa lihat dari ekspresi emosionalnya. Ini merupakan bentuk-bentuk komunikasi prabicara. Jadi nanti kalau rumah sakit hati-hati ya, kalau mau mendekati bayi dilihat dulu. Apalagi kalau anak sakit ya, bawaannya rewel terus ya, jadi harus
tahu teknik buat masuk ke sana. Oke, teknik-teknik komunikasi kreatif banyak sekali ya, bisa Anda pilih nanti kira-kira yang cocok yang mana gitu ya. Yang pertama adalah teknik verbal. Nah, teknik verbal ini adalah bisa menggunakan teknik orang ketiga yang biasanya digunakan pasien infal atau populer tadi yang saya bilang ya. Kalau pasien Anda itu bayi atau toddler, akan lebih baik jika kita menggunakan teknik orang ketiga. Kita libatkan orang tuanya, kita libatkan pengasuhnya, ya siapapun yang dekat dengan bayi atau toddler tersebut. Ini namanya teknik orang ketiga. Kemudian fasilitasi, jadi fasilitasi ini melibatkan teknik mendengar aktif ya, jadi mendengar dengan penuh perhatian, tidak mendengar sambil disambi-sambi ya, mendengar dengan penuh perhatian, kemudian kontak mata dijaga dan mencerminkan kembali pada pasien perasaan dan maksud mereka. Jadi setelah kita mendengarkan dengan seksama ya, kita dengarkan dengan penuh perhatian, kita ulangi lagi. Oh, jadi maksudnya seperti ini ya, Dek. Kayak gitu. Itu kita cerminkan lagi bagaimana perasaan dan maksud dari mereka agar kita tuh bisa paham dan apa pesan apa yang disampaikan oleh anak tersebut bisa kita terima dengan benar. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah kita bisa menggunakan storytelling ya, atau bercerita. Jadi, gunakan bahasa anak untuk masuk ke area berpikir mereka. Anak-anak itu paling suka kalau kita gali perasaan itu dengan bercerita. Kita bisa ceritakan kisah-kisah yang mirip dengan kisahnya, ya. Jadi kita bisa masuk dan kita bisa ikut di dunia mereka, gitu, untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang dia rasakan. Kemudian saling bercerita, nah ini tunjukkan pikiran anak dan upayakan mengubah persepsi anak atau rasa takutnya dengan menceritakan kembali suatu cerita yang berbeda dengan situasi yang sama. Yang tadi misalnya ada kisah yang mirip sama dia, gitu kita ceritakan lagi agar anak tersebut persepsinya berubah. Rasa takutnya bisa terkurangi. Ini bisa juga dengan teknik saling bercerita. Kemudian biblioterapi. Nah, biblioterapi ini sebenarnya seperti terapi ya, terapi dengan menggunakan buku. Nah, ini adalah proses terapeutik yang sportif di mana kita harus lihat pedomannya ya. Kalau kita mau menggunakan teknik biblioterapi ini, pedomannya adalah yang pertama, kaji perkembangan emosi dan kognitif anak untuk memahami kesiapan memahami pesan dari buku ya. Jadi minimal dia bisa baca. Kalau belum ya kita bisa bacakan, tapi kita harus kaji dulu emosi dan kognitifnya sehingga bisa paham dengan pesan dari buku yang akan kita bacakan. Kemudian kita sebagai pemberi terapi atau kita sebagai perawat yang akan membacakan cerita, tentu kita harus tahu bukunya dulu ya, kita kenali isi buku, jadi pesan yang disampaikan itu apa, tujuannya apa, dan sesuaikan dengan usianya ya. Misalnya balita ya, kita cari buku-buku tentang balita ya. Kalau dia sudah sekolah ya kita cari buku untuk anak-anak 7 tahun, karena pasti berbeda ya kebutuhannya, bukunya itu beda sesuai dengan tumbuh kembang lagi. Pokoknya kalau anak itu harus sesuai dengan tumbuh kembang semuanya ya, karena memang kita tidak bisa menyamakan anak toddler dengan sekolah ya, anak sekolah dengan remaja itu tidak bisa disamakan. Kemudian bacakan pada anak tadi bila anak belum bisa membaca, dan gali makna buku tersebut. Teknik selanjutnya kita bisa menceritakan mimpi ya, kemudian pertanyaan bagaimana jika ya, bagaimana jika misalnya jika sakit tidak dirawat gitu, apa yang terjadi gitu ya. Kemudian three wishes ini seperti ilmunya jin aja ya,
sebutkan 3 permintaan gitu. Kemudian bisa permainan peringkat, permainan asosiasi kata dan melengkapi kalimat, bisa juga dengan pro dan kontra atau baik buruk ya. Kita bisa komunikasikan baik buruk misalnya pada saat kita memberikan pilihan tindakan ya. Kemudian untuk teknik nonverbal ini caranya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak, yaitu dengan cara menulis, kemudian menggambar ya. Coba ceritakan bagaimana perasaanmu dengan gambar, dengan menulis atau dengan bermain. Nah selanjutnya tadi karena kita yang namanya di anak itu melibatkan orang tua, kita juga harus memahami cara berkomunikasi dengan orang tua. Bagaimana? Yang pertama adalah anjurkan orang tua untuk berbicara, jadi ditanya pendapatnya ya, ditanya opininya, ditanya perasaannya. Jadi anjurkan orang tuanya untuk aktif ya, untuk aktif menceritakan tentang anaknya. Kemudian arahkan ke fokus. Nah kita mau membahas apa, misalnya membahas tindakan infus atau membahas tindakan ibu, kita arahkan ke fokusnya. Kemudian tetap kita jadi pendengar yang baik ya, pendengar aktif. Kalau perlu kita diam saat orang tua menceritakan sesuatu, pada saat kita pengkajian atau kita menerima keluhan pasien ya, orang tua pasien ya, kita belajar empati, kemudian kita meyakinkan kembali tentang tindakan yang diambil, merumuskan kembali, memberi petunjuk kemungkinan yang terjadi. Kalau misalnya orang tua menolak, kita bisa menceritakan atau kita bisa memberitahukan kemungkinan yang terjadi jika tindakan ini tidak dilakukan, dan tindakan ini jika dilakukan menghindari hambatan dalam komunikasi ya. Jadi kalau kita berkomunikasi itu kalau bisa dihindari hambatannya apa aja, misalnya suara bising ya, kemudian anaknya sedang rewel. Nah ini hambatan-hambatan seperti ini bisa kita hindari dulu untuk komunikasi efektif dengan orang tua. Oke, selanjutnya langsung saja di materi yang terakhir ya, komunikasi terapeutik pada anak sesuai tumbuh kembangnya. Jadi bagaimana kita berbicara atau berkomunikasi dengan bayi, toddler ya, sampai remaja. Nah yang pertama bayi ya, bayi itu tadi yang saya sampaikan, bayi itu menggunakan bahasa prabicara, jadi dia hanya bisa menunjukkan bahasa nonverbal seperti menggerakkan tangan, kaki, badan ya untuk bayi usia kurang 6 bulan. Kemudian kita pahami juga kalau mendekati bayi itu tentang stranger anxiety ya pada bayi usia lebih dari 6 bulan. Jadi kalau udah 6 bulan ke atas itu biasanya bayi itu sudah mulai punya konsep stranger anxiety. Jadi dia cemas kalau bertemu dengan orang asing. Makanya kita perlu melibatkan jadi orang ketiga. Tipsnya bagaimana? Menggunakan komunikasi nonverbal, misalnya ekspresi wajah dan nada suara. Jadi kita bisa meniru nih ya, kayak Anda lagi ngajak ngomong bayi lah ya, kita kan niru wajahnya biar lucu ya, kemudian nada suaranya kan beda, halo adik, itu kan kita pasti beda antara anak toddler dengan bayi gitu. Jadi kita bisa melakukan komunikasi nonverbal dengan ekspresi wajah dan nada, atau bahkan cuma nada aja, nggak ada bicara gitu, cuma nada yang penting kita bisa mengajak komunikasi bayinya. Kemudian orang tua lebih menyukai jika perawat yang melakukan anaknya itu dianggapnya sebagai bayi, bukan pasien ya. Jadi buatlah wajah seperti bayi dan berbicara seperti bayi. Jadi kayak kita itu ngajak ngomong keponakan lah ya, atau anak tetangga yang bayi itu, anggap dia itu bayi, bukan pasien yang harus dirawat
kemudian harus berbicara yang berat, tapi anggap aja dulu dia adalah bayi yang lucu gitu ya, untuk masuk ke anak ke bayi. Kemudian toddler dan prasekolah, kita tahu sendiri anak toddler itu adalah masa toddler itu adalah masa anak itu bisa dibilang sangat lucu dan menjengkelkan ya, karena anak usia ini itu sangat egosentris ya, apa-apa mau dicoba, kalau nggak mau ya nggak mau, kalau itu punyaku ya punyaku, nggak mau berbagi kayak gitu tuh toddler ya. Dan bicaranya pun juga belum jelas, jadi bisa saja itu yang menyebabkan toddler itu jengkel ya, karena kita belum bisa paham bicaranya, kita kadang nggak paham maksudnya. Jadi ini memang perlu ilmu untuk memahami toddler ya. Nah, pada anak toddler dan toddler sih kalau prasekolah insya Allah sudah lebih bagus ya. Pada anak toddler ini, anak belum mampu bicara secara fasih dan sangat egosentris ya. Sangat egosentris anak toddler itu. Kata-katanya sederhana, singkat, dan istilahnya itu harus familiar untuk anak ini, memberitahu apa yang terjadi pada dirinya, dan usahakan kita kalau ngomong dengan anak toddler ini sejajar ya. Makanya kalau ngomong sama anak toddler itu kita harus jongkok ya, kita harus duduk biar sejajar dengan anak tersebut. Nggak bisa posisinya itu nggak disejajarkan. Kemudian jangan lupa reinforcement positif ya. Jadi setiap anak toddler itu mau bekerja sama, mau bicara sama kita, mau diperiksa misalnya, mau melakukan tindakan, itu jangan lupa reinforcement positif. Aduh bagus sekali, pintar banget adik ya, kayak gitu ya. Jadi harus apa namanya, luas ya, harus luas ngomongnya sama anak toddler dan prasekolah ini. Kemudian jangan lupa kita memberikan kesempatan untuk bereksplorasi, jadi biarkan dia bereksplorasi, mengeksplorasi diri. Kemudian bicaranya pelan ya, jangan cepat-cepat kayak saya ya, bicaranya harus pelan, jelas, singkat, dan kata-kata sederhana dan familiar bagi mereka. Bisa juga dengan cara bergambar atau bercerita tadi ya, storytelling ya, anak toddler itu suka diceritain. Nah, tips toddler ini bagaimana menggunakan benda stimulasi untuk mendapatkan perhatian saat pengkajian ya, dan menggunakan pendekatan Hebutu. Jadi kalau kita mau periksa anak misalnya, kita bisa bawa stetoskop kecil atau mainan sambil bawa boneka. Nah, kita menggunakan benda tersebut. Ini nanti diperiksa seperti ini ya, kayak beruangnya, bonekanya diperiksa dulu ya, nggak sakit seperti ini. Kalau misalnya kita mau ngasih suntikan ya, kita bisa stimulasikan, disuntik dulu ya biar sehat ya bonekanya ya, itu kalau dia sedang membawa boneka itu. Selanjutnya untuk tips anak prasekolah ya, jadi untuk anak-anak seperti ini jangan sampai mengancam ya. Untuk anak prasekolah ini jangan sampai mengancam anak. Misalnya ya, ayo nanti disuntik loh kalau nakal, ya itu nggak boleh. Kita bicara nakal ke anak aja nggak boleh. Jangan budayakan membulian ya. Jadi jangan mengancam anak akan disuntik atau mengunjungi RS jika anak tidak mau bersikap baik. Misalnya anak lagi berontak itu, ayo nanti disuntik loh, nanti dibawa ke rumah sakit loh, nanti diinfus loh, apapun itu. Jangan mengancam anak
prasekolah ya, dia nanti tidak akan bisa diajak kerjasama kalau kita sudah bikin dia jengkel duluan dengan ancaman. Kemudian kalau kita mau menginfus itu teknik bertanyanya jangan diinfus ya, itu jangan gitu. Gimana infusnya? Tapi kita langsung beri pilihan ya. Ini ciri khas prasekolah dan kadang saya terapkan juga di toddler sih, masih bisa juga diterapkan di toddler. Kasih pilihan, kamu ingin diinfus di lengan yang ini atau ini, kamu mau disuntik di lengan kanan apa kiri, itu jadi dia nanti milihnya itu dia dua itu toh, kanan dan kiri. Kalau Anda menanyakan anak prasekolah ini dengan kalimat kamu mau diinfus di mana, ya dia nggak akan jawab, dia jawabnya nggak mau. Kamu mau diinfus, ya dia akan jawabnya nggak mau. Jadi langsung saja kita arahkan, kita fokuskan, kamu mau disuntik di sini atau di sini. Kemudian selanjutnya untuk anak usia sekolah, nah untuk anak usia sekolah ini sangat peka terhadap stimulus, jadi dipegang aja dia udah hilang gitu ya, disuntik apalagi gitu ya. Anak sering bertanya dan ingin penjelasan, jadi saya menemui pasien anak usia 6 tahun ya, usia 7 lah ya. Itu memang anak-anak sekolah ini setiap tindakan selalu dia tanyain, ini apa? Ini buat apa? Ini nanti sakit nggak? Ini nyuntiknya berapa lama? Ini semuanya ditanyain. Jadi kita harus siap untuk jawabannya. Pada anak sekolah ini, anak akan sering bertanya dan ingin penjelasan. Makanya kita harus jelaskan secara detail setiap tindakan yang kita lakukan, dari artinya, fungsinya, ya, prosedurnya bagaimana. Itu perlu kita jelaskan dulu sebelum kita lakukan ke anak usia sekolah ini. Gunakan kata sederhana yang spesifik sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Yang kita bicaranya jangan bahasa langit nih, bahasa anak-anaknya. Jadi kita gunakan bahasa anak-anak, kita jelaskan mulai dari arti, namanya, fungsinya, sampai prosedurnya. Semua yang ingin dia ketahui kita jelaskan. Kemudian gunakan bahasa yang dapat dimengerti anak dan berikan contoh yang jelas sesuai dengan kemampuan. Anak usia sekolah sudah lebih mampu berkomunikasi karena dia sudah punya perbendaharaan kata yang banyak, yang kurang lebih 3.000 kata sudah dikuasai, dan anak sekolah ini sudah bisa berpikir konkret. Jadi pikirannya bukan abstrak lagi. Dia sudah bisa berpikir secara konkret, sudah bisa diajak untuk komunikasi. Bahkan kita sudah bisa loh menanyakan nyeri pada anak usia ini. Biasanya kan kalau pada anak udah kan kita pakainya skala Jawan Becker ya. Nah, kalau kita udah bisa tanya tentang skalanya. Selanjutnya, bagaimana tips untuk anak usia sekolah ini? Nah, yang pertama adalah tanyakan langsung pada anak dengan singkat, tapi bukan dengan istilah kekanakannya. Langsung bertanya singkat dan jelas. Gunakan kesamaan kesukaan untuk membangun kepercayaannya. Nah, jadi kalau kita mau ngajak ngomong anak usia sekolah, kita tanya kesukaannya apa. Kita kan bisa lihat ya dari aksesoris, dia pakai apa, bajunya, topinya, mungkin ya lagi tren misalnya bobo gitu ya. Atau kita bisa tanya olahraga kesukaan dia. Kalau kita masuk ke anak itu dengan hal seperti ini, dia bisa nyambung, dia mau diajak, wah bagus sih ini topi apa, dia cerita.
kita harus tanya dulu apa kesenangannya. Perlakukan mereka dengan hormat ya. Jadi meskipun anak-anak, tetap kita perlakukan dia dengan baik. Jangan membuat malu mereka di depan temannya ya. Ini karena mereka sudah punya PR group sih ya. Kalau ada temannya, jangan buat malu mereka di depan temannya. Jangan mengatakan tidak menangis. Jadi nggak apa menangis kalau apa sakit. Terus jangan tertipu dengan taktik menunda anak. Nah ini biasanya anak usia sekolahnya udah pinter ya. Jadi kalau mau diperiksa dia nggak mau tuh ada aja alasannya nih. Oh, saya mau ke ini, saya mau pipis, saya mau ini ya. Itu jangan sampai tertipu. Bisa jadi itu hanya taktik mereka untuk menunda tindakan. Jika akan melakukan tindakan, perawat dapat menjelaskan dengan demonstrasi. Nah ini hampir mirip tadi dengan ruler, cuma demonstrasi langsung ke anak ya. Misalnya mau periksa, dan seperti ini contohnya, kita berikan stetoskop, kita minta untuk mendengarkan. Nah seperti ini loh nanti periksanya. Nah ini akan lebih senang anak usia sekolah ini. Kemudian terakhir anak usia remaja. Nah ini terus terang susah-susah gampang ya. Ternyata saya menemui sendiri di kota di RSCM itu. Kalau di sini nggak ada ya. Anak itu kan usianya 0 sampai 18 tahun. Jadi ada anak usia 18 tahun itu masuk ke bangsal anak dan dia paling besar. Ternyata justru masuk ke anak remaja itu lebih sulit dari anak-anak yang usia di bawahnya. Tapi tadi saya bilang susah gampang ya. Kalau kalian sudah terbiasa ngomong dengan usia kalian mungkin ya lebih enak ya. Cuman tadi kalau menurut saya usia remaja ini susah gampang untuk dekati. Karena apa? Untuk komunikasi pada anak remaja ini lebih ke diskusi. Kemudian hindari pertanyaan yang membuat dia malu ya, yang sensitif gitu ya. Misalnya kasus-kasus remaja lah ya, kasus overdosis misalnya, atau kasus apa yang membuat dia malu, itu kita cari teknik agar dia tidak merasa malu saat kita interogasi atau kita kaji. Jaga kerahasiaan, jadi jangan menceritakan apa yang dia ungkapkan kepada orang lain. Nah ini yang membuat mereka nanti gak percaya lagi sama kita. Kita harus pahami juga bahwa remaja itu adalah fase transisi dari anak-anak ke dewasa. Jadi tentu saja atau wajar saja kalau mereka lebih sulit untuk dikaji, lebih butuh penyesuaian ya. Jadi kita ibaratnya kita jadi teman ya. Kalau mau ngomong atau berkomunikasi pada remaja itu kita harus menempatkan diri sebagai temannya, baru dia akan menceritakan perasaannya. Tipsnya bagaimana untuk remaja ini? Jangan berbohong ya. Dia udah remaja loh, sudah bisa berpikir loh. Jangan sampai kita membohongi mereka. Sekali kita bohong, mereka nggak akan percaya lagi. Bila masalah sensitif, jangan menghakimi ya, jangan menjudge kamu ini itu ya. Bila memungkinkan, izinkan teman dekat menjadi pendukung sosial mereka. Nah, kalau kita sulit untuk masuk sendiri, kita bisa menemukan orang ketiga, yaitu teman dekat yang dia percaya. Itu teknik kalau mau berkomunikasi dengan remaja. Oke, tugasnya kalian ya, silahkan diketik, dicari sumbernya. Jika balita tidak mau berkomunikasi dengan perawat, apa tindakan yang harus dilakukan? Nah ini kalau menjawab harus sesuai dengan teori. Cari teori keberatan anaknya, cari ataupun di jurnal, silahkan diketik paper ya. Terus menurut Anda komunikasi dengan anak pada usia berapa yang penuh tantangan? Apa alasannya? Dan bagaimana cara komunikasinya? Silahkan dicari. Saya bisa simpulkan sedikit
hari ini, cara membangun komunikasi efektif dengan anak adalah pertama, menjadi pendengar yang baik, memberi kesempatan untuk bicara, sejajarkan tubuh dan kontak mata, gunakan bahasa positif, hindari penggunaan kata jangan, bicara dengan jelas dan singkat, perhatikan bahasa tubuh, serta pahami apa yang disampaikan anak ya. Jadi dari kata jangan itu misalnya kalau kita nyuruh anak ya, jangan lari-lari, kita ngomongnya dari kata jangan. Jalan aja ya, jangan bicara keras-keras, bicaranya pelan-pelan aja ya. Nah itu contoh menghindari penggunaan kata jangan. Baik, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Jika ada yang tanyakan bisa langsung di WA saya atau di forum ya. Saya akhiri materi yang ini yang tentang komunikasi. Untuk materi yang lain bisa saya upload PPT-nya aja ya, nggak usah saya videoin. Baik, ada salah maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.